Baca istighfar, istiqomah, ente beristighfar, masuk tarekat, biar bisa istighfar setiap hari beratus-ratus kali minta maaf kepada Allah, biar bisa salawat setiap hari beratus-ratus kali kepada Allah, biar bisa la ilaha illallah istiqamah sampai akhir hayat. Lain kala syaitan lahu akfur. Kata syaitan jangan percaya. Falamma kafar, ketika orang yang dengar nasihat kebaikan enggak percaya, mati itu orang yang kafar. Qala lahu syaitan inni bari'un minka. Kata syaitan, ane enggak tanggung jawab. Urusan kita masing-masing. Inni akhafullah rabbal alamin. Kata setan, ane juga takut sama Allah sebetulnya. Setan juga takut sama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada nasihat-nasihat yang baik, setan tuh lagi bisikin kita, jangan percaya, jangan percaya. Kata setan begitu. Ketika kita kagak percaya, falamma kafar, ketika orang kagak percaya meninggal. Maka kata Nabi Isa, ane kagak heran orang masuk neraka. Walakinnal ajab liman najaa kaifa najaa. Yang mengherankan itu, yang menarik adalah kalau orang bisa selamat daripada dunia ini. Kenapa? Karena huffatil jannah bil makarih. Huffatil jannah, surga itu selalu diliputi dengan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang kurang menarik menurut nafsu. Yang kurang menarik, contoh kayak begini. Ceramah kita baru sebentar aja muka udah kurang enak dilihat. Biasa anu di mana-mana. Yang ngumpet belum, nanti kalau ada amin kencang aminnya. Kayak demo udah biasa. Itu kata setan yang membisikkan Anda biar cepat dibubarkan ini majelis ilmu. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang su'ada'il maqbulin. Orang yang diterima sama Allah subhanahu. Orang yang diterima sama Allah subhanahu. Adunnuhu saya beribuli, katanya saudaranya Ibnu Abi Dunya. Ane sangka itu malaikat udah siap-siap untuk mecut saya. Laula da'in da'ali, kata beliau. Falaula da'in da'ani, kalau bukan karena setelah dikuburkan ada yang mentauhidkan saya, ada yang mentalkin saya, ada yang mendoakan saya, niscaya itu malaikat mukulin saya, kata dia. Alhamdulillah saya ditalkin, itu malaikat pamit damai. Wa kana hada sababun fi istihbab talqinil mayyit. Syekh Muhammad Ihsan Jabbas, pengarang kitab Manahijul Imlan, mengatakan ini diantara alasan disunnahkannya mentalkin mayit. Bayangin kalau saudaranya mau ditalkin nih, meninggal udah dikuburin, malaikat lagi nungguin, ayo dah cepetan selesai gitu. Mau dipecut sama malaikat, ada yang mau ngedoain saudaranya, kata saudaranya yang lain, jangan, ada beda. Biarin dia dipecutin. Itu kira-kira orang yang sayang sama ini apa bukan? Jangan ditemenin, jangan diakuin, begitu. Fahimna? Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus berpegang terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terus megangin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau daripada kalimatnya Nabi Isa tersebut orang banyakkan ada di neraka, kita kira-kira takut apa kagak? Harusnya kita takut. Al-Kayyis mungkinnya kata Nabi orang yang pandai. Kita udah pada hafal rata-rata santri hadisnya. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang jenius itu orang yang ngoreksinya diri sendiri. Kalau ketemu orang, tolong kasih saya nasihat, tolong kasih saya kritik, tolong kasih saya saran, itu orang cerdas. Kemudian dengan kritikan tersebut dia menabung, beramal untuk tabungan di alam akhirat. Itu orang yang cerdas. Bukan orang yang kerjanya ngoreksi orang lain. Sekarang banyakkan orang ngoreksi diri atau orang lain. Orang lain. Sehingganya memang sudah sunnatullah, sunnatul bashar, enggak luput satu orang pun dari gibahan orang. Makanya jangan pernah berharap, ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang yang kagak pernah diomongin orang. Khoyal. Tidak mungkin. Kita yang hidup tidak mungkin luput diomongin orang. Jangan percaya sama yang duduk di samping inti pernah diomongin. Tanya kalau ada apa. Oleh karena itu jangan peduli sama pendapatnya orang. Carilah pendapat positif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari nilai, cari prediksi, cari prestasi
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munazzahun 'anil naqas. Rasul satu-satunya yang kagak pernah bikin salah, nggak pernah bikin kekurangan, nggak pernah bikin dosa. Ada yang ngomongin apa kagak? Ada yang ngomongin Rasul apa kagak? Ada yang gibah Nabi apa kagak? Kalau Rasul aja kagak berhasil, bagaimana kita? Yang kagak berhasil bukan Rasulnya, tapi yang ngomonginnya keliwat kagak berhasil, keliwat bejat, berani menggunjingkan Nabi Muhammad. Walakin al-ajiz orang yang bodoh, ya, orang yang lemah, orang yang kebanyakan adalah penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man atba'a nafsahu hawa. Orang yang ngikutin hawa nafsunya aja, ngikutin maunya nafsunya aja. Kalau kata hawa nafsu nih Pak, ya, nafsu itu adalah hawa dan nafsu maknanya, ya, hawa larangan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu. Kita lagi ibadah apa bukan ini malam? Mungkinnya hawa nafsu kita bilang bubar cepat-cepat, kata hawa nafsu. Disuruh cepat-cepat bu. Alhamdulillah. Teriak udah mulai kagak teriak lagi. Takut dikata. Maaf ya, damai. Kita semua saudara. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang menjadi calon penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kerjaannya ngikutin hawa nafsu dengan apa? Bikin dosa atau diajak ibadah dia ogah-ogahan, akan tetapi berkhayal, nanti kali aja ane husnul khatimah. Kali aja nanti pas mati ane la ilaha illallah begitu. Ampunan Allah, husnul khatimah itu untuk dicari, bukan dikhayalkan. Paham? Kalau pengen matinya la ilaha illallah, maka akhir biha, perbanyaklah la ilaha. Bagaimana bisa meninggalnya la ilaha illallah kalau kerjaannya main game online? Mau layak di dia mah, tapi loba. Makanya kata Imam Ali, kafa bil maut cukuplah kematian nasihat buat kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ngoreksi diri kita sendiri. Jadi tandanya tuh orang cerdas tuh orang, dia kata Rasulullah SAW, yang ngoreksinya diri kita sendiri. Dengan apa kita ngoreksi diri kita? Pasti banyak kurangnya. Pasti Imam Ali Zainal Abidin kalau didengar muridnya bilang, ya Imam, kata fulan ente begini. Kalau kejelekan yang dikatakan oleh orang tersebut, kata dia, ya Allah, itu belum seberapa dari keburukan saya. Kejelekan ane jauh lebih banyak daripada itu. Sehingganya dia bertaubat setiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Tiap malam dia salat sunnah 1000. Kita kira-kira masuk surganya duluan apa dia ya? Radhiyallahu anhu. Apalagi manusia yang hidup di akhir zaman. Apalagi manusia yang hidup di akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Nanti nih kalau kita udah meninggal, wala in qutiltum fi sabilillah, di dalam Al-Imran ayat 157 Allah berfirman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairan mimma yajma'un. Nanti tahu. Ini tahlil, kumpulan tahlil, kita nyari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buat yang kita tahlilin sahibul khal, kita minta ampunan Allah buat beliau, ya, dengan harapan hal jazaul ihsan ila ihsan, kata Allah. Kita minta ampunan buat yang meninggal, nanti kita pun akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al ihsan yaudu ila ahlih, kebaikan akan kembali kepada ahlinya. Nanti kata Allah, kalau ente udah meninggal, wala in qutiltum fi sabilillah, kalau ente udah meninggal nanti aumutum ma'nahu sawa. Maknahu qutiltum fi sabilillah aw muttum, meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah, begitu maknanya. Kalau ente nanti udah meninggal baru ente tahu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, la maghfiratun minallahi, ampunan Allah, wa rahmatun, dan cinta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, khairun mimma yajma'un, itu adalah pemberian yang lebih baik, lebih berharga, lebih mahal, lebih istimewa dari apapun yang kalian cari di dunia ini. Kita semua punya kesibukan. Habis ini ada yang rencana mau nonton sinetron, ada. Habis ini ada yang rencana katanya mau WA-an udah 17 kali itu. Pak
panggilan tak terjawab 800. Pas diangkat udah meninggal yang manggil. Capean nunggu. Nanti kalau kalian sudah meninggal, semua urusan itu kagak ada yang lebih penting daripada majelis-majelis seperti ini. Nggak ada yang lebih penting daripada majelis, di mana di majelis tersebut yang berkumpul mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar supaya istiqamah, Imam Ghazali menganjurkan orang-orang akhir zaman yang sulit untuk istiqamah agar bernadar, agar supaya bertarigah, biar menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teruskan kita istiqamah, mencintai Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ra'yatahu fi dunya qabla al-akhirah. Mudah-mudahan kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kiai Haji Ujang Saifuddin kuburannya dijadikan Allah min riyadil jannah. Kuburannya sekarang lagi dikunjungin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mudah-mudahan termasuk orang yang diaku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khiyari ummati, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhirnya Al-Ustaz Rijal Mansur mudah-mudahan terus menjadi anak yang bikin bangga orang tuanya, jadi umat yang membuat bangga nabinya, jadi murid yang membuat bangga syekhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqah lil khair wa a'inahum alaih wa faqad lil khair wa a'ina alaih. Allahumma syurna